Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kembang Wingit. Bersama saya Hendra di sesi Kismis, Kisah Mistis. Pada video kali ini, saya akan menceritakan seorang siswa bernama Tika yang memiliki teman dan temannya itu mempunyai kemampuan untuk melihat hal gaib. Karena kemampuan temannya tersebut, Tika diberikan pengalaman untuk melihat temannya yang sudah meninggal karena kecelakaan dari sepeda motor. Rupanya, hal itu merembet ke penglihatan lainnya yang membuat Tika ketakutan. Cerita kali ini akan diceritakan sebagai sudut pandang orang pertama, yaitu Tika. Sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalau kalian subscribe dulu channel ini, like, komen, serta share ke teman kalian, agar saya dapat semangat upload video-video cerita lainnya. Oke, tanpa banyak cincong, langsung ambil cemilan, pasang headset kalian, kencangkan volumenya, rebahkan badan, pejamkan mata, dan kita mulai. Ada satu anak di kelasku yang kala itu terlihat paling aneh. Dia yang mau aku ceritakan. Alif namanya. Anak pendiam yang suka duduk di pojok ruang kelas. Oh iya, namaku Tika. Waktu itu, aku baru duduk di bangku kelas 1 SMP. Saat aku mengenal Alif. Alif ini tak pernah fokus ketika diajak bicara. Dia lebih banyak diam di kelas. Kata teman-teman, dia ini termasuk anak yang punya kemampuan khusus melihat hal-hal gaib. Tapi saat itu aku tidak terlalu percaya. Sampai suatu hari, sebuah kabar buruk menimpa temanku yang bernama Linda. Dia mengalami kecelakaan saat akan berangkat ke sekolah. Kata wali kelas, Linda dan bapaknya tertabrak angkot yang sedang melaju kencang. Bapaknya selamat, tapi Linda yang saat itu tidak menggunakan helm mengalami luka parah. Semua temanku juga menangis saat itu, kecuali Alif. Dia tampak menyendiri duduk di ujung rumah Linda, seperti sedang berbicara dengan seseorang. Esoknya, kelas berjalan seperti biasanya. Bangku Linda yang ada di belakangku tepat kosong. Beberapa teman masih ada yang membicarakan kematian Linda. Aku juga masih merasakan kehilangan. Biasanya, Linda ada di belakangku, mencolekku ketika akan meminjam pensil atau rautan. Di tengah pelajaran sejarah yang sedang berlangsung, aku sesekali menoleh ke arah belakang. Aku merasa diawasi, tapi yang aku lihat di belakangku hanya bangku kosong dan temanku yang sibuk mencatat di belakangnya. Aku kembali meneruskan pekerjaanku, tapi lagi-lagi ada perasaan diawasi. Aku menoleh ke arah Alif. Dia melihat tajam ke arahku. Matanya seperti menatap ke bangku kosong yang ditinggalkan Linda. Aku merasa tidak nyaman sebenarnya. Tapi ya sudahlah. Alif memang sering memandang tidak jelas seperti itu. Jam pelajaran pertama dan kedua sudah lewat. Tinggal 2 jam pelajaran lagi sebelum pulang sekolah. Aku kembali mengamati Alif di dalam kelas. Aku berpura-pura menempelkan tanganku di pipi. Lalu
ekor mataku melirik Alif. Ternyata Alif masih menatap tajam ke arahku. Setelah jam pulang sekolah, aku mulai tak sabar. Kudatangi Alif yang berjalan paling belakang setelah semua teman di kelas keluar. Alif gugup melihatku mendekatinya. Aku bertanya kepada Alif, kenapa saat jam pelajaran tadi, dia selalu melihat ke arahnya. Alif tidak mau menjawab dan hanya berkata tidak ada apa-apa. Mendengar Alif yang tidak mau bicara, aku terus menekan Alif. Beberapa saat kemudian, Alif pun mau berbicara dan mengatakan bahwa dirinya tadi melihat Linda. Aku langsung melangkah mundur. Ku bentak lagi Alif. Aku tak terima dia berkata seperti itu. Alif seperti paham dengan apa yang ada di pikiranku. Dia mendekatiku lagi dengan posisi tubuh menunduk dan berkata padaku agar besok aku datang ke sekolah pukul 5:30 pagi. Dia lalu berlari keluar kelas meninggalkanku. Aku masih merasa marah campur bingung saat itu. Kulirik sekeliling, sudah tidak ada orang di kelas. Entah kenapa, ada perasaan takut tiba-tiba melihat kelas sepi. Apalagi setelah melihat posisi kursi Linda yang tiba-tiba sudah mundur dari posisi awalnya. Aku langsung ikut berlari keluar kelas, mencari angkutan untuk pulang. Pagi harinya, aku ikuti kemauan Alif. Sebenarnya, aku bingung, tapi ada rasa penasaran juga. Ayahku kuminta mengantar ke sekolah pukul 5:15 pagi. Aku beralasan ada les tambahan dari guru. Setiba di sekolah, suasana masih sangat sepi. Hanya penjaga yang terlihat masih menyapu halaman. Pak Kamto, penjaga sekolah, menyapaku. Tetapi, aku hanya tersenyum saja sambil berlari ke arah kelas. Di sana, kelas masih benar-benar sepi. Tidak ada orang sama sekali. Tapi, pintunya sudah terbuka. Entah kenapa, aku seperti takut masuk ke dalam kelas. Akhirnya, aku memilih menunggu. Kusandarkan tubuhku di tembok kelas, sambil melirik ke arah lorong. 10 menit kemudian, Alif datang dengan langkah pelan. Dia melihatku, tapi tanpa ekspresi sama sekali. Begitu sampai di depanku, Alif lagi-lagi mendekatkan mulutnya di telingaku dan berkata, "Kita tunggu di sini." Jempol Alif lalu menyentuh bagian belakang leherku. Anehnya, aku yang biasanya tak suka sembarangan disentuh, memilih diam. Alif mengajakku berjalan sedikit menjauh. Di dekat pohon besar yang tetap bisa menatap ke arah lorong kelas, tempat siswa-siswa datang. 5 menit berlalu. Salah satu teman sekelasku mulai datang. Si juara kelas yang memang biasanya datang paling pagi. Lalu, 1-2 orang mulai datang. Sampai akhirnya, datang siswa keempat. Nafasku langsung mendadak berat. Kakiku tiba-tiba terasa dingin. Aku melihat siswa dengan seragam putih biru. Seharusnya, hari ini semua siswa menggunakan baju batik. Tapi, siswa ini menggunakan baju putih biru. Semakin dekat, aku semakin mengenalnya. Ya, dia adalah Linda. Datang dengan wajah pucat dan baju putih yang terciprat noda darah. Tubuhku semakin kaku ketika Linda berjalan semakin dekat ke arah kelas. Kulihat jelas bagaimana kepala Linda terdapat luka pesok sebelah. Sehingga alis mata kirinya masuk ke dalam.
Dia berjalan lurus seolah mengabaikan semuanya. Sesaat sebelum masuk ke dalam kelas, Linda menoleh kepadaku. Mulutnya seolah mengatakan sesuatu, tapi tak ada suara yang keluar. Aku menahan kaku, antara takut dan heran dengan situasi yang aku rasakan. Linda lalu tersenyum dengan raut bibir yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Linda lalu masuk ke dalam ruang kelas, mengikuti siswa lainnya. Di dalam kelas, aku memilih duduk dengan Alif. Siswa kelas mulai berdatangan. Jari Alif masih menyentuh tengkukku. Ini membuatku bisa melihat Linda yang duduk di kursinya. Linda menatap lurus ke arah papan tulis. Sesekali, tangannya tampak mengacung ke arah guru. Hari itu matahari cukup cerah sebenarnya. Tapi, sejak tangan Alif menyentuh tengkukku, cahaya di dalam kelas seolah menjadi redup. Aku pun menyapu pandangan ke sudut kelas yang lain. Ternyata, tak hanya Linda yang menjadi sosok gaib yang bisa aku lihat. Di dekat pintu, ada sosok lain. Wujudnya seorang anak laki-laki seumuran denganku. Dengan seragam sekolah yang terlihat lusuh, kelopak matanya tampak hitam semua. Dia berdiri di sebelah temanku yang bernama Atim, yang duduk di bangku paling depan. Anak dengan wajah pucat itu meniup-niup ke arah telinga Atim. Mata Atim tampak mengantuk setelah ditiupi. Ternyata ini alasan kenapa Atim selalu mengantuk saat di kelas. Seperti tahu diperhatikan, anak berwajah pucat itu menatapku, lalu tersenyum. Tak lama kemudian, dia kembali lagi meniupi telinga Atim. Aku merasakan sensasi yang tidak nyaman saat itu, antara demam dan kedinginan. Aku kembali menoleh ke arah Linda. Dia masih di sana, duduk menghadap ke arah papan tulis. Darah di kepalanya masih mengalir membasahi seragamnya. Aku tak berani menatapnya lama-lama. Kutoleh ke arah Alif. Ku beri isyarat untuk melepas tangannya. Alif tersenyum mengangguk. Tak sengaja, mataku menatap sesuatu yang ternyata sudah lama berdiri di belakang Alif. Dari awal, aku mengira itu hanya bayangan, sesuatu yang gelap. Mataku terus mengikuti ke atas. Sebuah wajah kecil yang menjadi puncak bayangan hitam itu ada di atas langit-langit. Aku hampir menjerit melihat wajah putih dengan senyum dingin itu menatapku. Tapi Alif melepas tangannya lebih cepat. Alif berbisik kepadaku dan berkata, "Yang itu jangan dilihat, itu jahat." Seketika suasana kelas menjadi cerah seperti biasa. Tidak ada Linda di tempat duduknya. Bangku itu kosong. Anak yang tadi berdiri di samping Atim juga tidak ada. Pandanganku kembali normal. Kuliri Alif yang membalas tatapanku dengan anggukan. Setelah bel istirahat berbunyi, Alif menarikku keluar kelas. Dia mengajakku berjalan ke arah lapangan sekolah yang ada di sisi belakang. Selama berjalan, Alif yang selama ini jarang berbicara, menasehatiku. Dia bilang, jika tak perlu ikut campur dengan urusan gaib, meskipun bisa melihatnya. Alif lalu menunjuk kolam ikan tua yang ada di belakang sekolah, dekat dengan lapangan. Setelah jari Alif menyentuh leherku, kolam ikan itu berubah. Ukurannya menjadi lebih luas. Di dalam kolam ada 5 atau 6 orang anak seumuran denganku. Mereka menggunakan seragam sekolah. Tapi dari model seragam itu seperti seragam lama. Mungkin generasi kelima atau 10 di atasku.
Mereka meringkuk kedinginan di tengah kolam. Mata mereka tampak kosong. Sampai akhirnya, salah satu dari mereka melihatku. Dia langsung beranjak mendekatiku. Anak laki-laki itu setengah berlari. Belum sampai di pinggir kolam, tiba-tiba air kolam bergolak. Anak laki-laki itu langsung ketakutan menoleh ke kanan dan ke kiri. Air kolam itu mendadak meninggi. Tubuh anak laki-laki itu seperti tertarik ke belakang. Wajahnya menangis, tapi tidak ada suaranya. Lalu, dari dalam golakan air itu, muncul tubuh ular yang cukup besar. Badannya memenuhi semua sudut kolam. Keenam anak itu menangis. Tubuh ular besar melilit mereka. Di sudut kolam berlumut itu, lalu muncul pemilik tubuh. Ternyata, seorang wanita tanpa pakaian, setengah tubuhnya ular. Alif menyuruhku agar tidak melihat matanya dan menarik jarinya dari leherku. Alif menyuruhku agar tidak melihat matanya dan menarik jarinya dari leherku. Kolam besar di depanku kembali menjadi kolam ikan berlumut. Alif lalu mengajakku kembali ke kelas. Sambil berjalan, Alif mengatakan lagi, kalau tidak semua urusan dengan makhluk gaib harus diselesaikan. Seperti anak-anak di kolam tadi. Anak-anak itu, kata Alif, menjadi korban pemilik kolam. Secara fisik bisa terlihat karena kecelakaan, tetapi jiwa anak-anak itu sebenarnya tertahan di sana karena kesalahan yang mereka buat. Tapi tenang saja, Linda tidak akan seperti mereka. Sambil tersenyum, Alif berkata bahwa besok Linda bisa kembali pulang ke asalnya. Malam harinya, aku kembali bermimpi didatangi Linda. Kali ini, dia datang dengan wujud normal, persis seperti sebelum dia kecelakaan. Linda mengajakku duduk di sebuah taman. Linda berkata kepadaku bahwa taman ini adalah tempat orang-orang menunggu. Bingung dengan perkataan Linda, aku bertanya padanya, sedang menunggu apa? Linda hanya tersenyum. Dia lalu menunjuk sebuah jalan yang tak terlihat ujungnya. Beberapa orang di taman berjalan ke arah jalan itu. Linda lalu memegang tanganku, meminta maaf atas semua kesalahannya. Dia juga berpesan agar menyampaikan salam untuk kedua orang tuanya, karena tidak bisa memenuhi impian mereka berdua. Tak lama, Linda lalu pergi ke arah jalan yang tak berujung itu. Aku terbangun dengan kondisi nafas naik turun. Sesaat setelah bangun, aku sempat mencium bau parfum yang biasa dipakai Linda. Aku sempat menangis setelahnya. Di sekolah, aku sempat sekali lagi meminta Alif membantuku melihat bangku Linda. Bangku itu kosong, tak ada sosok Linda di sana. Cerita pun selesai. Oke guys, itulah tadi cerita horor Tika yang dibuka mata batinnya oleh Alif temannya. Sehingga dia bisa melihat arwah teman dekatnya yang bernama Linda dan sosok-sosok lain penghuni sekolah. Bagi kalian yang ingin mengirimkan cerita pengalaman horor, silahkan kirim cerita kalian ke email di bawah ini. Nanti saya akan bawakan di sesi Saib, Saksi Gaib. Cerita yang kalian kirim harus panjang ya. Cukup sekian video kali ini. Saya Hendra undur diri. Ketemu lagi di video selanjutnya. Dan bye.